Norman Cousins mengatakan, inti kehidupan manusia adalah ketidaksempurnaan. Artinya, tidak semua manusia harus senantiasa mengalami kesuksesan tanpa ada rintangan apapun. Tidak semua manusia sukses tanpa mengalami satu kegagalan. Karena kegagalan ada satu pelajaran yang mesti kita ulang sehingga mencapai sebuah kesuksesan. Salam Sabi, Small Act Big Impact. Hari ini kita akan bercerita tentang pohon 4 musim. Nah, dikisahkan ada seorang anak remaja namanya Eric. Hidup bersama dengan seorang kakek di sebuah hutan. Kesehariannya Eric menolong kakek untuk mencari kayu bakar atau buah-buahan di tengah hutan. Yang nantinya sang kakek akan menjual ke kota demi menghidupi kehidupan mereka berdua. Daerah di mana Eric tinggal itu mengalami 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Di semua musim Eric senantiasa menjalankan tugasnya mencari kayu bakar dan buah-buahan. Apapun musimnya, karena itulah yang akan menghidupi kehidupan mereka berdua. Dan di tengah-tengah Eric bekerja, Eric melihat ada beberapa pohon yang sangat aneh di tengah hutan tersebut. Dan dia selalu mengamati pohon tersebut. Bahkan dia mencatat di buku kecilnya perkembangan pohon tersebut ketika mengalami pergantian musim tersebut. Suatu hari Eric bercerita pada sang kakek, "Kek, saya mau bertanya," sambil mengeluarkan satu buku kecil dari sakunya. "Selama saya mencari kayu bakar dan buah-buahan, saya mengamati satu pohon yang buat saya sangat aneh. Kira-kira pohon apa itu, Kek?" Dia mulai ngambil catatannya dan membuka. Ketika musim dingin, maka terlihat pohon tadi kulitnya berkeriput. Bahkan cabangnya berbengkok. Tapi ketika musim semi, pohon itu berbeda lagi. Di pohon itu muncul tunas-tunas baru, seolah-olah seakan-akan akan muncul kehidupan. Berbeda ketika musim panas. Ketika musim panas, di dahan-dahan pohon tersebut muncul bunga-bunga yang sangat indah. Dan pada musim gugur, saya melihat banyak buah-buah yang bergelantungan di pohon tersebut. Bukankah itu aneh, Kek? Pohon apakah itu? Dan kenapa di 4 musim pohon tadi berlaku atau menghasilkan sesuatu yang berbeda? Lalu sang kakek mengatakan pada Eric, "Eric cucuku, itu adalah pohon pir. Pohon pir akan hidup pada 4 musim yang tadi kamu ceritakan. Dan dia berupaya hidup supaya terus dia hidup walaupun musimnya berganti. Maka yang dilakukan adalah beradaptasi dengan musim tersebut. Dan kamu lihat perubahan-perubahan yang kamu ceritakan tadi adalah benar. Di mana di musim-musim tertentu dia kelihatan sangat jelek. Sangat jelek dengan tadi kamu mengatakan batangnya keriput, batangnya bengkok, kulitnya jelek. Tetapi di musim tertentu dia sangat bagus sehingga menghasilkan buah yang kita makan. Dan satu, kenapa bisa begitu? Itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kuasa bagi pohon tersebut. Tuhan memberikan penghidupan selama pohon itu masih mengakar di tanah dan masih menerima makanan di tanah. Itulah pohon pir yang bisa tumbuh 4 musim. Teman-teman Sabi, dari cerita tadi apa yang bisa kita pelajari dan kita lihat? Pohon itu tetap tumbuh terhadap musimnya walaupun dia mengalami perubahan-perubahan. Bukankah pertanyaan itu atau bukankah cerita tadi juga ada dalam kehidupan kita? Kadang kita harus gagal. Kadang kita harus jatuh. Kadang terlihat kita sangat tidak baik. Tetapi kita bisa mengendalikan kehidupan kita.
Dan kita tetap akan berbuah dan menghasilkan buah kalau kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan kita. Kita punya Tuhan. Selama kita berpegang teguh pada Tuhan, maka kita akan tetap tumbuh. Jadi, melihat cerita pohon tadi yang keriput, pohon yang jelek, itulah kadang kita juga gagal, kita juga jatuh, kita juga terlena. Tapi, kalau kita terus berserah pada Tuhan, maka kita akan tumbuh. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah kita juga mampu menghadapi musim-musim yang berbeda? Apakah kita juga mampu menghadapi kehidupan yang mungkin kita harus jatuh, mungkin kita harus gagal. Tapi ingat, kegagalan adalah pelajaran yang mesti kita ulang sehingga kegagalan tadi akan terus berubah menjadi kesuksesan. Kegagalan adalah satu kesuksesan yang tertunda. Jadi, jangan putus asa, terus bertumbuh, terus berakar di dalam Dia, sehingga Anda akan mengalami kesuksesan. Selamat berjuang untuk setiap kegagalan, karena kita yakin kesuksesan ada di tangan kita semua. Salam Sabi.